Yo, halo guys. Ya, di video kali ini kita akan mungkin sedikit membahas tentang game Link Like yang tiba-tiba tutup. Ya. Jadi kemarin tanggal 6 tiba-tiba akunnya Link Like Love Life mengumumkan kalau misalnya Link Like ini akan tutup ya. Cukup disayangkan kalau misalnya app ini atau mungkin game ya. Kalau misalnya orang-orang tahu sih ini adalah game. Cuma kalau gua lebih menyebutnya adalah apps atau super apps dari Love Life ya. Yang dia itu sebenarnya bukan game sepenuhnya gitu. Itu sebenarnya hanya platform dari live streaming uh, VTubernya atau live streaming dari Hasuno Soranya itu sendiri. Ya kalau misalnya kita translate pengumuman ini, jadi gue translate-nya pakai Gemini lah ya, biar ada sedikit gambaran karena gak bisa bahasa Jepang gue. Ya jadi jadwalnya hari ini tanggal 6 April, pembelian item berbayar itu udah dihentikan. Membershipnya juga sudah dihentikan. Ya mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu ya kan membership itu apa ya, kayak langganan yang bulanan kayak di game-game gacha gitu. Lalu nanti tanggal 30 Juni layanannya akan resmi dihentikan, alias ya udah tutup aja gitu. Lalu kalau misalnya kalian mau refund, ini tanggal 30 September terakhir. Nah, ini adalah batas akhir kalau misalnya kalian mau refund. Tapi kayaknya jarang sih yang top up ya kalau dari luar negeri. Apa yang terjadi untuk konten kedepannya? Ya untuk konten kedepannya itu tetap berjalan gitu loh. Yang konten baru yang with station ini nanti akan tetap dirilis ya, 4 episode dan 2 episodenya sekarang sudah dirilis, yang Izumi sama yang pembuka gitu, yang dari Kaho ya. Lalu ini mungkin kalau misalnya ini sih cuma buat yang di Jepang ya. Jadi kalau misalnya di Jepang, aplikasi Linklek ini sebenarnya adalah seperti tiket undian ya. Ya seperti yang kita tahu kalau misalnya Love Live itu pasti untuk kayak merchandise atau mungkin tiket konser, mereka itu ada lotre-nya atau gacha gitu, biar pokoknya yang nanti bisa ke konser ini ya yang pemegang-pemegang tiket gacha inilah. Nah ini sih kalau misalnya hal yang perlu dilakukan ya, kalau misalnya kalian mau kayak refund dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengumuman yang pertama. Jadi, kalau misalnya kalian akunnya ingin refund, kalau misalkan top up dan ingin refund, nah itu kalian bisa mengajukannya ya. Lalu kenapa link like ini tiba-tiba tutup? Nah, kalau misalnya dari keterangan akun Twitternya langsung, akun Hasuno Soranya langsung, jadi developer atau perusahaan yang menaungi aplikasi ini, game Link Like ini, dia itu terkendala dalam finansial ya, atau mungkin istilahnya bangkrut gitu. Kenapa mereka bisa terkendala secara finansial? Kalau misalnya penjelasan dari akun Fasuno Soranya atau akun ofisialnya, alasan utamanya adalah operasional yang membengkak ya. Jadi di link like ini sebenarnya itu beda gitu sama mungkin kan kalau misalnya di internet tuh ada yang ngomongin, wah ini gara-gara region lock, ini kenapa tidak sewet yang Gakumas, ini Bang Dream aja game baru. Nah mungkin perlu diluruskan dulu ya, kalau misalnya app link like ini sebenarnya itu dari awal tidak, konten utamanya itu bukan game, tapi adalah real time virtual idol atau real time story lah. Di real time story ini yang membuat operasionalnya mahal, menurut gua yang paling mahal adalah distribusi live streamingnya. Kenapa bisa dibilang distribusi live streaming ini cukup bisa dikatakan mahal? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan video file besar itu pasti membutuhkan bandwidth atau infrastruktur yang mature. Contohnya adalah YouTube. Platform YouTube itu super duper berat ya. Bayangin aja ada 100 orang yang akses game kamu atau server kamu dan bandwidth setiap orang itu minimal 20 Mbps. Itu kan gila ya. Kenapa gue bisa bilang agak gila? Karena kalau misalnya di live streaming itu gue kan pakai emulator ya, jadi gue bisa memantau traffic internetnya. Dia itu sekali download itu pasti di atas 20 Mbps. Itu kan cukup gila ya untuk seukuran app mandiri gitu. YouTube saja itu mereka mengkompres videonya biar bisa dinikmati di bawah 5 Mbps sampai 10 Mbps. Jadi
Sebenarnya, secara hitung-hitungan kasar, mungkin itu menjadi masalah. Memang seperti itu kenyataannya. Jadi kalau misalnya krisis internal tuh pada 2 April itu kan baru banget ya, baru kemarin. Nah, mereka ini ada di titik di mana tim produksi utamanya itu atau mungkin developernya, mereka itu udah nggak punya orang gitu. Mereka sebenarnya mungkin sudah mengefisiensikan beberapa staff mereka di PHK atau semacamnya, dan sekarang mereka benar-benar udah nggak tahu gimana caranya untuk memperbaiki cash flow. Karena menurut gua sekali lagi, infrastruktur itu mahal operasionalnya. Apalagi lu infrastruktur streaming atau mungkin video. Makanya mungkin ini agak beda ya sama VTuber kebanyakan. VTuber kebanyakan itu mereka live-nya antara di Twitch atau di YouTube. Nah, mereka itu sudah mengeliminasi dari operasional live streamingnya. Karena mereka itu numpang infranya YouTube. Jadi secara hitung-hitungan, YouTube itu atau VTuber kayak Hololive untuk agensi ya. Nah, itu mereka sudah mengeliminasi untuk operasional live streaming mereka. Jadi lebih murah. Dan kedua, rata-rata VTuber itu mereka pakai 2D avatar. Sedangkan Hasuno Sora dari awal mereka sudah menggunakan 3D avatar. Dan 3D avatar itu cukup mahal. Cukup mahal ya kalau secara operasional. Lah, sekelas HoloLens aja untuk 3D live-nya itu nggak sering loh. Mereka kan rata-rata pakainya yang 2D avatar. Berarti kan itu cukup mahal ya. Apalagi mereka itu menggunakan di setiap live streamingnya. Dan setiap minggu itu minimal ada 2 sampai 3 live streaming. Itu benar-benar harusnya secara operasional itu masuk akal kalau misalnya tinggi gitu. Cuma kan gue gak tahu hitung-hitungannya mereka kayak gimana pada awalnya. Jadi ya gue kayak ya udah. Ya ini sih lebih ke permintaan maaf CEO-nya ya. Katanya ya gitulah meminta maaf karena kurang mampu ya. Ya biasalah orang Jepang pasti seperti itu. Terus untuk rencana masa depan ya mereka sih sebenarnya kalau misalnya kalian lihat pengumuman pas angkatan 105 itu kan udah ada tuh rencana kalau misalnya ada karakter baru. Itu gimana nasibnya? Nasibnya ya udah gitu. Kalau misalnya di story gamenya ya nggak bakal ada karena gamenya saja sudah tutup atau aplikasinya sudah tutup. Ya mungkin untuk angkatan selanjutnya mungkin akan ya udah ditaruh di story-nya karena kan kayak rugi aja nggak sih udah nyewa seiyu, kasihan loh seiyunya udah mah direkod ya kan, kirain wah udah seneng masuk dan ternyata gamenya tutup kan, jadi gimana gitu. Jadi kemungkinan seiyu baru ini akan diadaptasinya itu jadi anime. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan mau nonton animenya dan ceritanya agak kurang nyambung atau referensinya tidak ada, nah itu berarti kalian harus mainin gamenya. Tapi gamenya sudah tutup. Ya, mungkin kalau misalnya kalian mau nonton story-nya bisa cek di channel gua atau mungkin channel-channel fansub yang lain, terserah ya kan. Paling ya kalau misalnya kalian mau menikmati kontennya pun ya harus dari orang-orang ini. Ya ini sih lebih ke rasa bersalah ya. Komitmen akhirnya sih ya mereka mengusahakan. Dan mungkin kalian nanya ya ini kenapa tidak ada Bandai gitu. Ya kalau misalnya katanya perusahaan Bandai itu tidak memiliki saham ya atau perusahaan Out-in Corporation ini dia itu bukan bagian dari Bandai. Jadi istilahnya Bandai itu ya cuma freelancer atau kontrak aja sama perusahaan ini. Jadi ya kalau menurut gue ya asumsi gue kalau misalnya ini perusahaannya dipegang sama Bandai langsung kayaknya masih bisa diselamatkan. Kenapa seperti itu? Karena bisa subsidi silang dari perusahaan-perusahaan yang lain. Harusnya kayaknya menjelaskan sedikit ya konsep dari game Link Like. Mungkin ada beberapa orang yang salah paham dengan konsep game Link Like ini. Game Link Like ini sebenarnya dia itu terdiri dari 2 mode. Ada mode story, ada mode live streaming, ada mode kartu. Oh, 3 berarti. Hampir semua player itu bisa memainkan mode story-nya tanpa gacha kartu. Nah, ini yang menjadi masalah. Tidak perlu gacha kartu. Sejujurnya, gue main pun tidak gacha kartu. Itu yang pertama. Itu yang menjadi agak masalah ya. Karena untuk secara pendapatan berarti itu udah miss gitu. Berarti story-nya gratis. Yang kedua, live streaming. Player mau nonton live streaming itu
ada dua tipe, ada kalian mau bayar atau donasi, ada yang ya udah gitu, nonton live streaming ya nonton aja. Tapi kebanyakan menurut gua ya, orang yang nonton live streaming itu dia itu nggak spend duit juga gitu. Jadi ini juga menjadi masalah kedua. Berarti itu live streaming udah gugur gitu ya kan untuk secara monetisasinya. Di live streaming ini sebenarnya mereka itu punya konten tambahan kalau misalnya kalian donasi. Bagaimana cara mereka kalian mau donasi? Nah, caranya itu adalah dengan kalian gacha kartunya. Jadi setiap kalian gacha kartu, nanti kalian akan mendapatkan poin yang akan bisa kalian konversikan menjadi bentuk donasi. Untuk pendapatan link like cuma di situ saja. Dan itu menurut gua agak jelek untuk secara monetisasi ya, karena terlalu bergantung pada gacanya saja. Lalu dari monetisasi live streaming ini ada masalah ketiga, yaitu start kartunya yang nggak masuk akal. Kenapa gue bisa bilang nggak masuk akal? Karena di internet banyak player yang pamer. Mereka mainin bisa sampai 1T skornya. Padahal stage-nya paling hanya mewajibkan kayak 100.000 sampai 100 juta gitu loh skornya. Atau mungkin 20 juta malah. Dan rata-rata player bisa mencetak skor sampai 1T. Itu dari 20 juta ke 1T itu udah gila banget. Yang mengartikan kalian nggak wajib gacha kartu sebenarnya. Kalian pakai kartu-kartu lama, kartu-kartu asal dapat, itu pun kalian bisa mencetak 100 juta. Karena gue sendiri, gue nggak mainin ya. Maksud gue mainin, cuma kayak nggak seserius itu gitu. Gue auto aja. Bisa skornya 500 juta sampai 1M gitu. Itu auto dan mainnya asal. Nah bayangin, lu mau gacha kartu tapi kartu-kartu lama lu itu masih berguna gitu. Ya mungkin ada beberapa sets yang memang mengharuskan kalian gacha kartu. Tapi secara garis besar, game ini tuh nggak mewajibkan kalian untuk gacha kartu. Gitu loh. Jadi ini secara monetisasi pun untuk operasional itu udah masalah ya. Lalu ada yang bilang, wah ini kayaknya kalau misalnya di region locknya dihapus jadi global, ini akan membantu. Kalau menurut pendapat gue pribadi, untuk menjadikan link like ini global, itu cukup sulit. Kenapa gue bisa bilang cukup sulit? Link like itu tidak seperti Gakumas, tidak seperti Uma Musume, tidak seperti Bang Dream. Link like Love Live itu, atau link like Hasuno Sora, mereka konten utamanya adalah seperti yang gue bilang tadi, real time virtual idol. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mentalitas global siap untuk menerima gimmick tersebut, tidak membawa seiyunya? Kita bisa lihat lah ya, kalau misalnya di kayak Hololive atau mungkin VTuber-VTuber lainnya, kalau misalnya udah go global, pasti ada aja dramanya. Di Hasuno Sora ini mereka menghindari hal-hal semacam itu, karena kalau kalian sudah masuk ke aplikasinya, berarti kalian akan berinteraksi dengan karakternya yang konteksnya ada di story-nya. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak, yuk kalau misalnya udah pakai aplikasi ini, ya udah lu siap untuk tidak membahas di dunia nyata. Lu harus siap membahas sesuai dengan kejadian yang ada di gamenya. Maksudku kayak nggak terlalu bebas lah. Mungkin bisa, cuma gue nggak terlalu ngerti ya, karena kan gue juga nggak ngerti mereka bahas apa. Cuma kayaknya mereka, kalau gue lihat translate-nya, mereka itu lebih banyak membahas yang ada di story-nya. Jadi sebenarnya live streaming mereka itu udah scripted. Jadi seiyunya tidak usah berimprovisasi. Jadi mereka benar-benar sudah dikasih skripnya gitu. Interaksi ke penonton. Jadi mereka itu akan sesuai lore-nya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mentalitas global siap dengan itu? Kedua, karena konten utamanya ada real-time virtual idol, apakah yang global ini mau nonton? Karena kan bahasanya Jepang ya. Kayak, emang kalian mau gitu nontonin orang tapi bahasanya kalian nggak ngerti? Kan agak males juga gitu. Jadi, ini adalah dua poin yang menurut gue secara teknis agak sulit untuk menjadikannya global. Mungkin kalau misalnya secara story bisa ditranslate. Cuma kalau yang live streaming ini kayaknya nggak bisa sama sekali ya, kayak ya udah gitu. Dan live streaming ini juga tidak disiarkan di YouTube. Jadi benar-benar kontennya itu ya hanya untuk di app-nya, karena menghindari
mentalitas global yang mungkin tidak siap dengan gimmick tersebut. Ya gue nggak tahu ya apakah orang Jepang juga sebenarnya suka atau bisa mengikuti gimmick tersebut. Cuma kalau senangkap gue, gimmick Love Live Link Like App ini ya memang harus sesuai dengan lore yang ada di story-nya. Kalau misalnya tidak sesuai ya mungkin kalian bisa di-ban atau gimana ya, atau ya dikacangin aja gitu. Karena memang untuk secara live streaming itu tidak sama dengan VTuber pada umumnya. Makanya ini bisa dikatakan niche. Bahkan untuk orang Jepang sendiri, kalau kalian nggak ngikutin dari awal, akan bingung. Ini ngapain? Kok jadi kayak gini ceritanya? Kok di live streamingnya dia bahas A, B, C. Sedangkan kalian story-nya masih di story awal. Nah, itu adalah kelemahan dari konsep seperti ini. Konsep real time. Orang-orang yang ingin masuk, dia itu nggak tahu. Oh, ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngikutin story-nya, kalian akan paham sendiri lah kenapa karakter A seperti ini, karakter B seperti ini. Ada kejadian apa sebelum di story-nya gitu. Dan orang-orang juga pasti kan nge-gimmick-gimmick juga gitu. Nah, itu adalah kenapa ini susah. Karena Link Like ini bukan kayak game rhythm, nggak kayak game training gitu ya kan. Nggak kayak Uma Musume yang tinggal tap-tap doang. Ini bener-bener kalian harus ngikutin lore story-nya. Kalau tidak, esensinya apa gitu. Kalau kalian cuma main kartunya doang ya udah, kalau main kartunya doang ya itu bukan konten utamanya, itu konten sampingan gitu. Jadi ya mau nggak mau kalian harus nonton live streamingnya, harus baca setiap storynya. Dan itu bagi orang Jepang pun menurut gua ya gua nggak tahu ya orang Jepang, menurut gua itu juga cukup niche gitu. Makanya ini sebenarnya konsep yang eksperimental, tapi kalau dibilang gagal ya enggak juga, karena yang menjadi masalah itu bukan secara, mungkin konsepnya agak bermasalah, cuma secara keseluruhan itu menurut gua cukup bagus gitu, cukup promising atau cukup menjanjikan lah. Ya ini sih mungkin tergendala dari operasionalnya aja. Cuma kan kita nggak tahu keuangannya incorporation ini kayak gimana ya. Itu sih kalau misalnya kalian mau pendapat gua. Ya jujur gua agak shock juga sih untuk tiba-tiba aplikasinya tutup, padahal sudah diumumkan untuk gen baru, walaupun ya tidak se-real time itu. Jadinya ya mungkin itu kenapa ceritanya itu di-delay, karena masih menunggu keputusan direksinya lah, atau mungkin petinggi-petinggi dari Incorporation. Mereka mau adaptasi atau enggak, dan ternyata tidak gitu. Jadi ini sebenarnya agak red flag ya. Sebenarnya gue itu sudah agak menyadari kalau misalnya aplikasi Link Like ini agak bermasalah, yaitu di angkatan 105 ya. Di angkatan tersebut, hampir semua live streaming yang live fest-nya itu tuh delay. Delay-nya itu bukan apa ya, delay-nya itu gara-gara masalah teknis. Artinya berarti kan ada indikasi sebenarnya di angkatan 105 staffnya ini sudah di PHK mungkin ya, atau mungkin kena efisiensi atau bagaimana. Cuma kayaknya tidak menggambarkan gitu loh. Menurut gue kayak nggak menggambarkan kalau misalnya karyawannya itu kena efisiensi, karena jujur ya, live streaming dari angkatan 103 sampai 105 itu upgrade gitu kalau menurut gue ya, untuk secara tata kameranya, secara tata panggungnya, kostumnya, atau mungkin komposisi koreonya dan lain sebagainya, itu bener-bener upgrade gitu. Jadi gue kayak ini perasaan upgrade tapi downgrade gitu. Mungkin gitu aja lah ya pembahasan gue. Semoga dimengerti lah ya untuk konsep Link Like ini. Jadi Link Like itu sebenarnya tidak sama seperti game-game Jepang lainnya, atau mungkin Chivas atau apapun itu. Link Like itu bukan game rhythm. Game rhythm itu cuma konten sampingan doang ya kan. Konten utamanya live streaming. Lu nggak usah main game rhythmnya, nggak usah main game kartunya pun ya nggak masalah, lu masih bisa main karena konten utamanya adalah live streaming. Jadi kalau misalnya kalian, wah ini nggak cocok buat game rhythm, nggak cocok ya, memang tidak cocok, dan memang bukan game rhythm, mereka itu game live streaming. Cuma app-nya ini, live streamingnya ini yang bikin berat ya kan gitu. Makanya mereka yang rencana ke depannya makanya tidak real time. Nah, jadinya cuma konten-konten doang. Tapi ternyata keputusannya ya kayak gitu. Jadi gue jujur agak sebel gitu sama orang-orang, wah ini nggak kayak Gakumas, nggak kayak Uma Musume, nggak kayak Bang Dream. Ya memang tidak sama. Kalian main gak sih gamenya? Jujur ya gue kayak agak kesel aja gitu. Wah ini harusnya ini. Ya, ya udah gitu.
Ya kalau misalnya orang yang mungkin paham teknis mungkin agak mewajarkan hal tersebut. Cuma kan rata-rata orang Indonesia juga tidak melek teknologi ya. Atau mungkin ya orang secara umum juga nggak terlalu melek teknologi atau infra ya. Kalau gue kan agak mempelajarinya dikit, jadi gue merasa agak wajar kalau misalnya mereka akhirnya menyerah karena biaya operasional. Anda ya kan yang bilang mau bikin aplikasi Gojek secara UMKM, itu tidak masuk akal itu secara ini ya, secara apa namanya, kalau misalnya gratis gitu. Nah, kalau misalnya gratis, wih, apa sih ya kan, akhirnya apa, tutup kayak link like ya kan. Kalian mau story-nya gratis, mau live streamingnya juga gratis. Gimana sih? Ya inilah sebenarnya secara konsep sebenarnya bagus, cuma monetisasinya aja yang agak susah ya, kecuali mereka tiba-tiba dapat sponsor. Cuma ya nggak tahu sih mereka hubungannya sama Bandai itu kayak gimana, karena kan Love Live kan punya Bandai gitu. Ya sebenarnya secara IP keseluruhan Hasuno Sora itu tidak bisa dibilang nggak populer. Hasuno Sora itu cukup populer karena kalau misalnya gua di timeline X itu pasti ada aja gitu yang bahas Hasuno Sora walaupun ya nggak seramai itu. Cuma daripada Love Live yang lainnya, menurut gua Hasuno Sora itu cukup ramai lah dibahas. Bahkan yang Superstar gua tidak bisa menemukan tweet yang membahas Superstar. Tapi kalau misalnya kalian nanya ke gua, Love Live mana yang tidak populer? Love Live musikal anjing ya kan. Nggak ada yang bahas, tidak ada fan artnya. Susah ya kan yang fan art Love Live musikal. Oh, fucking shit man. Ya kalau misalnya kalian nanya kenapa musikal nggak populer ya. Mereka drama musikal anjir. Ya gitu aja lah ya untuk konten gua kali ini. Semoga bisa dipahami ya sama mungkin yang tidak pakai aplikasi link like, karena jujur gua agak sebel gitu sama orang-orang yang seperti itu. Mereka tidak tahu ya kan. Ini kalian main nggak sih ya kan gamenya? Perasaan gamenya bukan soal kartu gitu. Gamenya itu soal live streaming. Nah, gitu. Konten real time-nya yang ditonjolkan. Jadi ya ya udah lah ya. Ah gitu aja lah, sebel gua.